Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Masalah utamanya ada di situ, hingga Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak. Itu yang ingin kita perbaiki. Pemirsa, 3 pekan lebih banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat masih belum juga surut. Di Kelurahan Ladang, rumah-rumah ditinggalkan kosong oleh pemiliknya sehingga permukiman menjelma seperti kota mati. Di Kelurahan Ladang ini terdata ada sebanyak 899 kepala keluarga atau 3.611 jiwa yang terdampak banjir. Dari jumlah itu, 137 kepala keluarga atau 1.430 jiwa sudah mengungsi. Ros, salah seorang warga Kelurahan Ladang, mengatakan banjir di permukimannya sudah berlangsung selama hampir 1 bulan. Untuk beraktivitas, dirinya harus menggunakan sampan, karena kalau menggunakan jasa sampan harus membayar Rp150.000 sekali jalan. Ros mengaku kadang-kadang ada bantuan yang datang kepada warga, meski tidak setiap hari. Yang pertama itu 2 minggu. Ini udah 2 minggu lebih lah nih. Kurang lebih sebulan lah. Udah sebulan lebih lah. Apa dirasakan masyarakat, Bu? Ada bantuan atau apa? Ada tak, Bu? Bantuan insya Allah ada, walaupun tidak setiap hari gitu kan. Tapi adalah, cuman aset untuk ngambil bantuannya itu yang susah. Kalau kami kan di pinggir sungai, di Melawi. Jadi kan kadang tak akses ke sana. Berdasarkan data yang dirilis Satgas Tanggap Darurat Kabupaten Sintang, banjir masih merendam 9 kecamatan. Sebanyak 30.712 kepala keluarga atau 105.000 jiwa terdampak banjir, dengan jumlah pengungsi mencapai 33.100 jiwa. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Aswandi, Metro TV. Pemirsa, sejak 25 Oktober banjir terjadi di Kabupaten Sintang, kabupaten terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat yang juga merupakan daerah aliran Sungai Kapuas. Kita akan lihat bagaimana Sungai Kapuas ini memiliki kedalaman 4 meter saat tidak pasang. Nah, kalau saat pasang kedalamannya bisa mencapai 7 meter. Selain Sungai Kapuas, Kabupaten Sintang juga merupakan daerah pertemuan Sungai Kayan dan Sungai Melawi. Menurut ahli hidrologi UGM Pramono Hadi, secara fisiografi Sintang memang terletak di dataran banjir atau floodplain. Meski jauh dari pantai, ketinggian atau elevasi tanah di Sintang hanya 35-40 meter di atas permukaan laut. Apalagi ditambah dengan intensitas hujan tinggi di atas 150 meter per hari, maka air sungai pun meluap sehingga banjir pun tidak terhindarkan, bahkan tak kunjung surut meski sudah berlangsung 3 pekan lebih. Akibatnya apa, pemirsa? 12 dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang terendam banjir. Mulai dari Kecamatan Ketunggal Hilir, Binjai Hulu, Sepau, Tempunak, Sintang, Sungai Tembelian, Kelam Permai, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Meski ketinggian muka air mulai surut, ketinggian air banjir di seluruh daerah tersebut masih bervariasi dari 1 hingga 3 meter. Kita akan lihat sebetulnya yang terdampak banjir kali ini tidak hanya di Kabupaten Sintang, tapi sudah merambah ke kabupaten lainnya seperti Kabupaten Melawi, Sanggau, dan Sekadau yang juga merupakan daerah aliran Sungai Kapuas. Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji menyebut banjir di daerah aliran Sungai Kapuas memang tidak bisa dihindarkan. Namun saat ini ia mengakui bahwa frekuensi banjir semakin sering terjadi dan durasinya juga makin panjang.
Hujan deras sebetulnya hanya pemicu, tapi penyebab utama banjir diduga kuat adalah kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah aliran Sungai Kapuas. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kita simak terlebih dahulu pernyataan Presiden berikut ini. Memang karena kerusakan catchment area daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu yang harus kita hentikan. Karena memang masalah utamanya ada di situ, hingga Kapuas ini meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak. Itu yang ingin kita perbaiki. Ya, nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery persemaian, kemudian ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di catchment area itu memang harus diperbaiki. Karena memang kerusakannya ada di situ. Dan yang kedua memang ada hujan yang lebih ekstrim dari biasanya. Pemirsa, kerusakan daerah aliran Sungai Kapuas memang sangat mengkhawatirkan. Diprediksi 70% daerah aliran Sungai Kapuas rusak akibat pertambangan liar dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan. Berdasarkan data Pokja REDD plus Kalimantan Barat, ada 5 kabupaten yang mengalami laju deforestasi terbesar sejak tahun 1990 hingga 2015. Yakni ada Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan juga Sanggau. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan atau pertambangan ini membuat hutan overload, tidak mampu lagi melindungi manusia dari ancaman bencana ekologis. Banjir di Sintang adalah satu dari 40 bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat sepanjang Januari hingga November 2021. Banjir ini telah mengakibatkan 21.000 rumah terendam, 124.000 warga terdampak, dan 25.000 pengungsi. Banjir juga mengakibatkan 4 nyawa menghilang. Kondisi hari ini diprediksi belum menjadi yang terburuk atau belum puncaknya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan pada November hingga Februari 2022, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami fenomena La Nina yang artinya dapat memicu terjadinya peningkatan frekuensi dan juga intensitas curah hujan hingga 70%. Nah, pertanyaan selanjutnya pemirsa, dalam setiap bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia terhadap lingkungan, maka manusia pula lah yang akan menjadi korbannya. Bagaimana kemudian kondisi warga terdampak banjir di Kabupaten Sintang saat ini? Sudah bergabung Dandim 1205 Sintang Letkol Infantri Kuku Suharwiono. Selamat malam Pak Kuku. Selamat malam Mbak Sylvia. Pak Kuku, apakah semua warga terdampak banjir sudah berhasil dievakuasi Pak, terutama di Kabupaten Sintang? Untuk korban terdampak banjir ini, ada yang masih tinggal di rumah mereka, ada juga yang sudah mendirikan tempat pengungsian mandiri. Sehingga untuk evakuasi ini apabila mereka minta, kita akan datang dan kita evakuasi. Tetapi banyak juga yang tidak mau pindah dari rumahnya dan mereka tetap bertahan di rumahnya dengan alasan untuk menjaga barang-barang yang ada di rumahnya. Oke. Pak Kuku, benarkah sekarang sudah terjadi penurunan ketinggian air di wilayah banjir? Dalam 3 hari terakhir ini memang sudah terjadi penurunan ketinggian air hingga 30 cm, sekitar 30 cm di wilayah Sintang ini, betul. Sudah penurunan 30 cm ya Pak. Tapi kalau kondisi warga saat ini secara umum, terutama mereka yang ada di pengungsian umum maupun pengungsian secara mandiri, itu seperti apa Pak? Untuk kebutuhan mereka yang di pengungsian-pengungsian yang sudah ditetapkan dalam SK Bupati, itu sembakonya kita cukupi, kita pastikan bahwa mereka bisa makan tiap hari. Kemudian untuk mereka yang di pengungsian mandiri, mereka juga banyak berkomunikasi dengan pemerintah daerah, aparat yang ada di sekitarnya. Apabila membutuhkan sembako, mereka juga menyampaikan ke kita sehingga kita bisa drop sembako yang mereka butuhkan. Baik.
Pak, kami sedang memutarkan gambar di sini ada petugas gabungan termasuk dari TNI juga yang membantu proses penyaluran sembako. Bisa diceritakan Pak bagaimana proses penyaluran sembako yang dilakukan selama 3 pekan terakhir ini? Apakah kerap menemui kendala di lapangan Pak? Untuk penyaluran sembako ini memang yang masih bisa kita gunakan jalur darat, kita gunakan jalur darat. Namun apabila tidak bisa digunakan jalur darat, kita akan menggunakan jalur sungai. Dan ini memang keterbatasan dari perahu karet dan sampan yang kita miliki oleh petugas yang ada. Saat ini hanya ada 7 perahu karet, sehingga untuk tempat-tempat yang bisa dijangkau ini harus bergantian. Tidak bisa kita dalam satu hari itu di beberapa tempat yang banyak. Karena kita harus bagi-bagi itu, harapannya walaupun kita satu-satu, tapi semuanya harapannya akan mendapatkan sembako dan bantuan. Oke, jadi sekarang masih kekurangan perahu karet. Apakah sudah ada informasi akan ada tambahan perahu karet atau peralatan fasilitas lainnya Pak untuk membantu proses penyaluran sembako? Untuk penyaluran sembako, selain kita bekerja sama dengan warga masyarakat yang punya sampan, tadi dalam rapat koordinasi juga sudah disampaikan dalam rapat dan rencananya dari Kodam 12 Tanjung Pura akan menyumbangkan lagi perahu karet untuk diperbantukan dalam rangka proses penyaluran sembako dan proses evakuasi di Kabupaten Sintang ini. Oke, Pak, tadi kami juga memutarkan video yang berisi gambaran kota seperti Sintang yang rumah-rumah yang ditinggalkan oleh masyarakatnya tampak seperti kota mati. Sehingga di situ kan muncul kekhawatiran ya Pak, apakah rumah yang banyak ditinggalkan oleh pemiliknya ini terjaga keamanannya? Apakah tim dari Dandim Sintang juga ikut membantu pengamanan berpatroli menjaga rumah masyarakat yang ditinggalkan dalam keadaan kosong? Untuk patroli terhadap daerah-daerah yang terdampak banjir itu kita lakukan. Namun terus terang dengan keterbatasan petugas kami tidak bisa menjangkau seluruh wilayah yang terdampak banjir dalam satu hari itu. Seperti tadi siang kami berpatroli ke daerah ladang yang ada di layar TV sekarang ini. Memang masih kami temukan 1-2 orang yang bertahan di rumah. Namun sebagian besar bisa dikatakan 90% lebih itu sudah kosong rumahnya. Sehingga kita patroli, namun tidak bisa setiap hari melewati daerah itu karena memang ada daerah-daerah lain yang harus kita patroli juga. Oke, terakhir Pak Kuku, apakah tim dari TNI dan tim di sana juga ikut membantu bagaimana supaya proses air bisa lebih cepat surut, Pak? Baik, untuk luapan air sungai ini sangat ditentukan dengan cuaca yang ada di Kabupaten Sintang dan adanya La Nina ini. Apabila curah hujan tetap tinggi, kemudian air laut pasang, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita mau sedot, dibuang kemana juga tidak ada tempat. Sehingga kita berharap dari curah hujan saja, bagaimana semoga dalam ke depan ini curah hujan tidak terlalu tinggi sehingga air bisa surut. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Kuku telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.